di aula yang kita cintai ini, kita ingin berbagi suka dengan gembala kita, Romo Teguh, yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya yang ke-17. 17 kali, ke-54 ya Romo ya, ke-54, sudah lebih dari setengah abad. Ya, kita tentu bergembira atau bersuka cita karena Romo sudah menjalani masa imamannya yang sekian kali atau sudah sekian tahun dan tetap dikaruniai kesehatan, kekuatan dan kesetiaan untuk mendampingi umatnya, terutama saat ini mendampingi umat di paroki Santo Lukas Pemalang. Pada malam yang berbahagia ini, acara sudah kami susun dan perkenankanlah saya untuk membacakannya secara satu persatu. Yang pertama adalah pembukaan, akan kita dengarkan nanti diawali dengan doa pembuka oleh petugas, kemudian disusul dengan sambutan dari wakil umat yang mewakili adalah Bapak Andi Marjuni, kemudian disusul dengan sambutan dari Romo Gunarto, baru kemudian ungkapan hati yang berbahagia Romo Teguh. Lalu kita memasuki acara doa syukur potong tumpeng. Nanti budak kita akan memimpin doa, baru setelah doa ini tumpeng akan dipotong oleh Romo Teguh. Tumpengnya sudah ada di depan kita, sudah diabadikan ini, dan rotinya. Kemudian baru pemberian ucapan sukacita, terima kasih, serta pemberian tali kasih kepada yang bersangkutan, yaitu Romo Teguh. Baru nanti kita kumpul bujono atau makan bersama. Demikian acara singkat kita pada malam hari ini. Semoga akan berjalan dengan lancar karena kita semua dibimbing oleh Roh Kudus. Untuk itu mari kita mulai dengan doa pembuka kepada Bapak Nicholas Bajo. Kami persilakan untuk memimpin doa. Di mana tempatnya? Di belakang tumpeng supaya kelihatan. Iya, di sini Pak. Ini ada di depan, ada di sini. Selamat malam saudara-saudaraku semuanya. Bapak Ibu, Romo, Suster, Bruder, sebelum acara dimulai mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur serta terima kasih kembali kami haturkan padamu Bapa. Terima kasih atas penyertaan, pendampingan, bimbingan dan lindungan-Mu dari pagi hingga petang malam hari ini. Engkau yang menganugerahkan segala rahmat bagi kami, sehingga malam hari ini kami boleh hadir, boleh berkumpul di ruangan ini dengan selamat. Kami juga bersyukur ya Bapa, Engkau yang selalu menganugerahkan pada kami semua rahmat kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang sungguh berlimpah yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Ya Allah Bapa kami, malam hari ini kami semua berkumpul di sini. Kami mengucap syukur, turut bersyukur dan bergembira karena malam hari ini kami hendak merayakan ulang tahun Romo kami, Gembala kami, Romo Teguh. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan, keselamatan kepada Gembala kami, Romo Teguh. Berikanlah dia keselamatan, berikanlah dia semangat dan sukacita agar dapat menjalani semua tugas pelayanan
menggembalakan umat di Paroki Santo Lukas Pemalang ini penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan dan sukacita. Bapa yang penuh kasih, kami mohon semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami haturkan ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bunda Maria, dampingilah kami selalu, dan terutama untuk Romo kami, Gembala kami, Romo Teguh. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan besertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Niko yang telah berkenan untuk memimpin doa pembuka. Ya, kita akan memasuki mata acara yang kedua, yaitu sambutan dari DWP diwakili oleh Bapak Ali Marzuki. Untuk itu kami persilakan. Yang keras kayaknya ya. Yang kami hormati Romo Kasianus Teguh Budiarto, yang saya hormati juga Romo Yusuf Gunarto, Suster, Bruder, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, berkah Tuhan. Izinkan kami mewakili atas nama umat Paroki Santo Lukas Pemalang yang pertama bersyukur kepada Allah atas anugerah usia panjang, umur panjang untuk Romo kita, Romo Kasianus Teguh Budiarto, yang hari ini dari ulang tahun kelahirannya kita peringati yang ke-54 di Romo. Ya, kita bersyukur. Kemudian juga yang kedua, kami bersyukur atas hari ulang tahun imamat Romo Yusuf Gunarto, yang hari ini kita peringati tanggal 13 juga, karena Romo Gunarto ini tak bisanya tanggal 13 Desember, bertepatan juga tanggal kelahiran Romo Teguh. Jadi bersama-sama hari ini kita peringati. Hari ulang tahun itu selalu ditunggu-tunggu karena menjadi hari yang sangat istimewa. Hanya ada satu tanggal yang sama dalam satu tahun, hari ulang tahun. Biasanya keluarga menunggu-nunggu, kemudian dirayakan, dipestakan dengan meriah, mengundang keluarga, sanak saudara, teman, komunitas. Namun hari ini kami mohon maaf pada Romo tidak bisa merayakan hari ulang tahun Romo berdua, ya, dan juga tidak bisa memberikan hidangan yang indah-indah dengan pesta hiburan yang bagus, dan juga tidak bisa memberikan kado, tidak bisa memberikan hadiah yang indah-indah Romo. Yang jelas kami memberikan kado doa untuk Romo berdua. Semoga Romo berdua senantiasa diberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan dan sukacita di dalam menjalankan tugas perutusannya penggembalaan di Paroki Santo Lukas. Maka
Di hadapan Romo ini sudah tersedia, ada tumpeng hidangan. Ini jangan dipandang bentuk dan rupanya, rasanya, namun inilah tanda cinta kami umat Paroki Santo Lukas Pemalang pada hari ulang tahun Romo malam ini yang kita peringati secara sederhana. Dan juga tidak lupa kami mengaturkan terima kasih kepada Romo Yusuf Narto selama ini atas perhatian, simpati, kerjasamanya bersama Romo teguh di dalam karya pelayanan penggembalaan. Kami senantiasa berdoa semoga Romo berdua tetap setia dalam panggilan imamatnya, hidup senikmat sampai akhir hayat. Itu kami sangat bahagia dan senang, merasa ya sejuk atas kehadiran Romo berdua, Romo Teguh dan Romo Darto ini di Pemalang Romo. Sungguh kami merasakan kesejukan dan kedamaian karena Romo selalu memberi bimbingan, pendampingan kepada kami. Terima kasih Romo. Demikian yang dapat kami aturkan dalam peringatan hari ulang tahun Romo. Sekali lagi kami mengaturkan selamat hari ulang tahun kelahiran Romo Teguh yang ke-54 dan selamat hari ulang tahun imamat Romo Yusuf Narto. Terima kasih, berkah dan berkah. Turun orang sini yang sudah mengaturkan sambutannya mewakili UBG dan DKP dan umat. Romo, Bapak Ibu, Bunda Suster, kita ya sambil minum, sambil menikmati hidangan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu yang penuh perhatian dan terima kasih. Kita akan melanjutkan acara kita pada malam hari ini. Kita sampai kepada acara yang nomor 4, yaitu sambutan oleh Romo Winarto. Untuk itu kepada Romo kami memberikan bulan jemaat. Romo, Bapak Ibu, Suster Berkah yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Monggo tidak lagi diseke-seke. Kasihan Suster belum dapat, jadi nanti esok nanti yang kirim. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, bahagia sekali bahwa pada malam hari ini kita semua berkumpul untuk berbahagia bersama Romo Teguh. Tadi Pak Marjudi sudah menyampaikan bahwa ulang tahun itu saat yang ditunggu-tunggu. Saya sendiri merayakan ulang tahun itu baru ketika di biara. Di rumah saya tidak pernah merayakan ulang tahun. Lalu setelah hidup ya seperti ini ya selalu dirayakan. Tetapi yang menarik untuk saya adalah setiap hari ulang tahun ada kesempatan untuk berhenti sebentar, melihat apa yang sudah dijalani dan juga melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup ini. Saya percaya dalam perjalanan Romo Teguh, Tuhan pun mengiringi perjalanan Romo Teguh dalam kehidupan ini. Sampai saat ini Romo bersama dengan Tuhan menjalani hidup setiap hari. Ketika hadir di sini, di tempat ini, Romo mungkin belum pernah tahu, mungkin belum pernah mengenal banyak umat. Tapi setelah dalam perjalanan hampir 3 tahun di sini, saya kira Romo Teguh mulai mengenal, tapi bukan hanya soal kenal nama, tapi mulai dicintai, mulai disayangi, mulai dihargai di tempat ini. Maka ini juga berkat di mana saat seperti ini boleh dikenal, boleh dilihat kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, panitia kecil ini itu spontan kemarin bicara-bicara
sampai dicek, tolong dicek ke Pak Alek, benar tidak tanggal aja. Lalu dicek ke Pak Alek, benar besok itu ulang tahunnya Romo Teguh. Maka kepanitiaan dibuat lalu mulai berjalan. Dan ini saya kira bentuk spontanitas usaha bersama, namun mau menunjukkan bahwa Romo hadir, Romo adalah bagian dalam kegiatan di sini. Romo, banyak terima kasih atas kehadiran Romo, atas karya dan pengabdian Romo. Kami berdoa, kami bersama-sama kepada Romo untuk menjalankan sama tradisi ini. Semoga apa yang dijalankan visi Romo, kehadiran Romo itu bisa berkembang, bisa menjadi bagian yang membahagiakan banyak orang. Yang kedua yang saya sampaikan, kita juga bersyukur bahwa Romo Teguh dipersembahkan oleh orang tuanya untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita bersyukur atas rahmat ini, kita berdoa untuk orang tua Romo Teguh, bersyukur pada keluarga Romo Teguh yang telah memberikan Romo Teguh untuk menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan rohani di paroki ini. Kita khususnya pada ibu yang masih ada yang saat ini, tentu saja setelah Bapak 2 tahun ya, 3 tahun 2 tahun ini masa Tuhan, untuk ibu tetap perlu kehadiran Romo Teguh juga. Jadi Romo, banyak terima kasih. Kita juga berdoa semoga perjalanan kedepannya Romo semakin menemukan kesehatan dan kebahagiaan. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya kembalikan ke Pak Eka. Terima kasih Romo Gun yang sudah memberikan sambutannya. Betul bahwasanya dikatakan Romo Gun, kita bekerja secara mendadak. Langsung kita mengkonsumsi diri, langsung membentuk WA group, langsung bagi tugas, jadilah kita. Kita yakin Roh Kudus yang memimpin kita semua. Ya, kita akan mendengarkan Romo Teguh yang untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mari kita dengar bersama-sama. Boleh nyanyi dong? Mau nyanyi? Setia pada kamu, jantungku terasa lebih cepat. Aku sedang ingin. Ya, Bapak Ibu, Romo, Bruder, Suster, selamat malam berkah dalam. Saya itu kurang hormansani. Saya itu masih merasa umurnya 25 tahun. Padahal umurnya sudah 54 tahun. Nah, ini yang kadang-kadang tidak saya duga. Saya kemarin diminta untuk memberi workshop teater rakyat itu selama 8 hari untuk frater-frater dari Kalimantan dan Malang. Ada 116 di Malang. Sebetulnya permintaannya sudah tahun lalu, dan kemudian saya mempertimbangkan ya tidak karena 5 tahun lalu kami sudah melakukan, dan ini 5 tahun kemudian Bapak Ibu, ternyata saya masih kepengen nyetir dari sini sampai Malang. Tidak ada yang mengganti karena timnya tidak ada yang bisa nyetir. Kemudian begitu sampai di seminari jam 11.12, kita survei tempat, jam 4:30 sore sudah memulai acara itu sampai jam 9 malam. Dan tiap hari selama 8 hari dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Itu terus sampai 8 hari. Bahkan ada live-in di Pemulung, live-in di tempat beberapa sekolah anak-anak cacat, suster-suster Alma, dan itu yang kemudian saya merasa saya seperti masih muda. Pulangnya nyetir lagi, kemudian keluar tol nengok ibu 2 jam di rumah. Begitu sudah ngobrol, ibu baru nyambat, saya langsung berangkat ke sini. Sampai di sini sore sudah menggap-menggap akhirnya, dan tidak pernah sembuh batuk saya karena di Malang itu berat medannya
cuacanya karena dingin sekali. Saya sampai meminum obat yang berat, kemudian minta Bulani untuk ngirim obat resep, tapi ternyata tidak laku di sana. Harus resepnya harus print off karena lewat foto apotek tidak mau memberi. Itu yang pakai KDI karena yang agak tinggi ya. Karena kemudian saya batuk tidak sembuh-sembuh, langsung aktifat atau apa itu yang saya minum, dan kemudian ngantuk, berjuang ngantuk, dan itu menjadikan saya merasa ini saya sudah tua 54 masih merasa muda. Tetapi karena saya mengingat frater-frater ini akan menjadi pemimpin di Kalimantan, dari Keuskupan Sintang, Keuskupan Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, kemudian juga Samarinda, semua itu Pontianak, itu mereka nanti akan menjadi pemimpin umat. Kalau saya memberikan masukan mereka, mungkin akan berguna. Dan kebetulan yang mengundang saya Romo Yesuit sekarang sedang masuk di Kalimantan, beberapa keuskupan, dan kemudian mereka ingin menggarap calon-calon imam di Kalimantan itu dengan sungguh-sungguh. Maka kemudian saya dan tim diundang untuk memberikan sedikit itu pencerahan. Teater rakyat itu belajar tentang acting, belajar tentang menyampaikan ide, tetapi belajar tentang analisis sosial. Mereka harus live in di tempat-tempat seperti pemulung, anak jalanan, JKJT itu dampingannya jaringan kemanusiaan Jawa Timur, Gus Durian. Mereka ternyata juga dibantu oleh ada satu kapel yang ditolak oleh warga, kemudian dibantu oleh kelompok Gus Durian yang kemudian masuk ke masyarakat untuk memberikan penyadaran bahwa ini mereka juga butuh untuk beribadah dan seterusnya, dan dipentaskan dalam suatu drama. Dan ini yang kemudian menjadi menarik bagi saya. Walaupun sudah tua, tapi saya berusaha datang untuk menemani frater-frater muda tadi. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Dan begitu selesai semua, 5 tim saya tidak ada yang bisa nyopir, saya lagi yang pulang nyopir lagi. Dan ini kemudian bagi saya menjadikan sesuatu tes atau ujian lagi. Tetapi saya berterima kasih, Tuhan selalu menyertai saya. Saya berterima kasih, kadang-kadang saya terlalu kemajon, merasa karena tidak punya istri, tidak punya anak, itu saya masih merasa muda terus. Ketika melihat Pak Fran itu, wah ini saya seusia saya, Randy seusia saya, seakan-akan saya ini masih muda, walaupun tenaga sudah loyo, sedikit-sedikit masuk angin. Dan ini yang kemudian membuat saya merasa kadang-kadang harus menyadari bahwa saya memang sudah menuju ke di atas setengah abad, 54 tahun. Tuhan selalu memberikan kebaikan pada saya, dan saya merasa umat di Pemalang ini sungguh-sungguh memberikan perhatian doa-doa pada saya. Kadang-kadang ketika saya merasakan bunek, saya mungkin akan merespon dengan sedikit menjengkelkan, sedikit menyinggung, tetapi kemudian tentu saja ini singgungan atau kejengkelan seorang gembala yang kadang-kadang bukan excuse, memang kadang-kadang pusing beneran, dan kemudian harus mengekspresikan sekenanya. Apalagi kemarin ketika saya sudah sakit nyut-nyutan, kemudian ada yang minta tanda tangan, ada yang minta ini, saya mau tinggal situ saja, nanti malam diambil, karena saya baru mau minum air panas, kemudian baru mau masuk kamar untuk tidur lagi. Tetapi ini ekspresi saya yang penuh dengan kelemahan, yang saya yakin umat Bapak Ibu masih bisa memahami, dan terima kasih untuk semuanya. Maka minta dimaafkan dan selalu didoakan.
saya merasa didoakan dengan kelemahan-kelemahan saya merasa Bapak Ibu selalu mendoakan saya, diselipkan dalam setiap doa harian, diselipkan dalam setiap doa-doa dalam pertemuan, dan ini menjadikan sesuatu yang menguatkan saya dengan Romo Gun tentu saja. Terima kasih juga Romo Gun yang senantiasa menemani, dan juga ketika saya sedang drop sakit langsung sudah nanti saya yang bisa, dan Romo Gun yang kemudian menggantikan tugas-tugas, dan ini menjadikan bagi saya sesuatu yang meringankan. Itu yang pertama. Yang kedua, akhir-akhir ini Romo Gun juga aktif di Comal, di Ranunggal untuk kredo, pertemuan kredo. Maka kemudian akan memudahkan umat yang jauh dari paroki untuk ikut serta mendalami, aku percaya, di dalam prosesnya. Maka terima kasih Romo Gun dengan segala bantuannya. Saya rasa itu saja. Saya perlu didoakan terus, karena saya kadang terlalu berlebihan, masih merasa muda, masih merasa mampu, masih merasa kuat, sementara sedikit saja sudah masuk angin, sudah merasakan sudah tidak ada lagi kekuatan. Dan ini yang kemudian membuat kadang-kadang tugas-tugas tidak sesuai dengan rencana yang sudah diprogramkan. Terima kasih untuk sebuah dukungan dan doa-doanya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Matur nuwun. Matur nuwun Romo. Terima kasih Romo. Kita akan melanjutkan acara malam hari ini dengan doa, untuk doa tumpeng dan doa makan. Untuk itu kami persilakan untuk memimpin doa. Saudari dan saudaraku, Romo Teguh dan Romo Gun, saya sengaja berdiri mengambil tempat di sini karena yang mau didoakan itu ada di depan saya. Saya tidak mau mengukur yang saya doakan, karena kita dimohon, saya dimohon untuk berdoa untuk tumpeng yang sudah disiapkan. Kalau saya minta semuanya untuk berdiri. Di akhir doa saya, tadi saya sudah minta pada Romo Gun untuk berkenan memberkati tumpeng yang sudah disediakan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mampu berdoa dengan tepat dan dengan baik. Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah berkenan menganugerahkan kepada paroki kami Romo Teguh juga Romo Gunarto. Romo Teguh merayakan ulang tahunnya yang ke-54. Romo Gunarto merayakan tahbisan imamatnya yang ke-15. Ya Bapa, kami bersyukur karena
di paroki ini dengan segala kesulitannya, dengan segala kekurangannya, namun kami merasakan mereka menjadi suatu sinergi. Keduanya bersatu untuk memimpin paroki ini. Kami bersyukur kepadamu juga atas orang tua kedua imam kami ini, terutama Romo Teguh yang sering bercerita tentang keluarganya, tentang almarhum bapaknya, tentang juga ibunya yang masih sugeng. Dan tadi juga disebutkan Romo Teguh berkenan mampir. Ya Bapak, hari ini kami merayakan Bunda Maria diangkat ke surga. Peranan seorang ibu yang luar biasa dirasakan juga oleh Romo Teguh dan Romo Gunarto. Maka kami bersama mereka bersyukur kepadamu. Semoga Engkau menganugerahkan berkat kepada kedua imam kami ini, terutama anugerah Roh Kudus-Mu setiap hari, setiap saat, agar Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri dua imam kami ini dalam membimbing umat paroki kami. Sekarang dalam ungkapan syukur ini kami wujudkan dua tumpeng. Masing-masing bisa memberi makna pada tumpeng ini, tetapi inilah ungkapan syukur kami. Semoga Bapa berkenan memberkati tumpeng-tumpeng ini, tapi juga kue yang tersedia di sini, agar siapapun yang hadir di sini makan dari tumpeng ini merasakan rasa syukur yang besar kepadamu. Semoga Engkau juga berkenan memberkati rasa syukur kami masing-masing, agar kami dalam lingkungan kami masing-masing juga semakin Kau kembangkan rasa syukur itu sebagai umat-Mu. Sekarang kami mohon Roh untuk memberkati tumpeng ini. Tuhan bersamamu. Ya Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah tumpeng-tumpeng ini yang dikumpulkan dari berbagai jenis makanan dan juga dari berbagai jenis keindahan dalam kehidupan ini. Ini melambangkan cinta dan bakti-Mu, cinta dan kasih-Mu yang menganugerahkan kepada Romo Teguh dan kami semua. Semoga melalui makan bersama santapan tumpeng ini kami kau ikat untuk semakin mengenal kehendak-Mu, dan khususnya kami mohon semoga Romo Teguh penuh dari kesehatan dan juga umur yang panjang serta kebahagiaan. Berkatlah juga ibunya dan semua orang yang mencintainya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah Bapa memberkati tumpeng dan kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bruder dan Romo pun yang telah berdoa dan memberkati tumpeng dan makanan yang telah disediakan. Kita akan memotong tumpeng. Baru setelah potong tumpeng nanti Romo tetap tinggal di atas untuk
menerima ucapan sukacita dari umat yang hadir di sini. Untuk itu mohon mohon panitia menyiapkan alat untuk potong-potongnya, monggo. Nanti mau diserahkan kepada seseorang tidak Romo? Atau langsung potong saja? Ya, sambil
Oh iya, ya. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana Ibu-ibu untuk makan malam sudah tersedia? Sudah siap? Silakan dinikmati. Informasi dari Ibu bahwasanya tumpeng yang dari depan bisa dimakan bersama-sama. Di sini kuning yang menyiapkan piring dan sendoknya untuk mengambil sendiri sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendaki hangat-hangat di luar ada bakso yang siap dinikmati juga. Jadi silakan bagi saat menunggu ikan ya, mohon dipersilakan untuk Bapak Ibu mengambil sendiri sesuai dengan keinginan. Ya, sambil kita bersuka-cita sambil nyanyi-nyanyi. bakso di luar. Silakan, tadi sudah berarti nggak berdoa seperti lagi. Baksonya di luar, tumpeng di sini. Ya, monggo silakan yang mau bakso di luar panas itu ya. Ya, yang mau makan tumpengnya jangan sampai ketinggalan ya, dicicipi juga. Ya. Sambil menikmati makanan, saya ingatkan bahwa hari Minggu depan tanggal 20 ada seminar kredo. Pendaftarannya gratis lewat ketua lingkungan dan ketua stasi. Silakan ketua stasi membuat list sendiri dan nanti pada akhir pendaftaran akan saya minta daftarnya itu. Sedemikian kami panitia bisa menyiapkan pandu dan sebagainya agar aman. Ya, awas ya, sekali lagi daftar dari lingkungan stasi. Nanti saya minta agar panitia bisa menyiapkan sesuatunya berdasarkan umat atau peserta yang terdaftar. Kemudian sekali lagi untuk hari ini depan tanggal 20 di gereja ada seminar kredo yang akan memberikan promosi khusus Pak Jono Vikaris Jenderal Keuskupan. Betul, sambil menikmati hidangan, mari kita bernyanyi. Apa ya? Lagu rohani bawaan. Kalau nanti habis ini boleh lagu Jawa. Itu namanya Mas Freddy.
kok nggak mau ini pribadi. Oh, boleh ya. Sambal. Oh iya. kita semua. Iya. Jangan takut. Iya, iya. Ya, oke.
Siap ya Pak. Ya, kita dengarkan suara Bapak ini. Monggo yang mau nyanyi. Tetap tenang
rombongannya ini rombongan
kayaknya kita sudah berpromo dan bisa lagi ngomong kita ambil terus. Oke, apa lagi? Beberapa lagi nunggu promo ini bikin lagi. Baca cinta ya? Baca cinta. Apa itu? Yang gampang baca cinta. Ya. Gampang.
Raja Pak Prai Lau